Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Adela Maharani, NIM B1B1230818, kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review film Kabut Berduri yang sangat relevan dengan mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Film ini mengambil latar di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Borneo, dengan cerita tentang pembunuhan berantai. Kabut Berduri menceritakan Sanja Arunika yang merupakan detektif dari Jakarta. Dia harus pindah untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Dengan latar khas budaya tradisi Indonesia, film ini dibumbui dengan takhayul dan kekuatan mistis, yaitu ambong. Jadi, cerita dimulai dengan penemuan mayat misterius di perbatasan Indonesia-Malaysia yang akhirnya diselidiki oleh aparat Indonesia. Ditemukannya kepala dan tubuh yang berasal dari dua orang yang berbeda. Kepala milik Torik Herdian, seorang prajurit batalion patroli perbatasan, sedangkan tubuh milik Juwing, seorang aktivis Dayak yang telah hilang selama sebulan. Diduga oleh Pak Bujang selaku warga lokal yang membunuh adalah Ambong. Dalam mengungkap kasus ini, Sanja pun menemukan berbagai masalah yang membuat kasusnya semakin kompleks dan terhubung, seperti korupsi suap dan korupsi pabrik kelapa sawit yang terbengkalai. Ini disebutkan oleh Pak Bujang. Kemudian, surat dari kepolisian Malaysia tentang ditemukannya mayat tanpa kepala bertato Garuda yang diduga WNI, tapi tidak ditindaklanjuti. Kemudian, adanya kasus perdagangan manusia yang melibatkan seorang perempuan bernama Umi. Kepala Umi ditemukan tergantung, mengungkap keterlibatan orang bernama Agam yang memiliki koneksi dengan pembekalan liar dan perdagangan manusia. Sanja mencoba menangkap Agam, tetapi dihalangi oleh Pak Panca selaku komandan kepolisian yang ternyata melindungi Agam. Agam tersebut terhubung dengan pembunuhan berantai tadi antara Torik, Juwing, dan Asraf. Asraf nama dari korban yang bertato Garuda. Agam menyuruh Torik membunuh Asraf karena telah mencuri uangnya. Sedangkan kematian Torik dan Juwing tidak dijelaskan dalam film ini. Dalam penyelidikan kasus, terungkap bahwa Sanja menyimpan masa lalu kelam. Ia pernah menabrak seseorang anak kecil hingga tewas, tetapi kasus itu ditutupi oleh teman seangkatannya di kepolisian. Konflik semakin rumit ketika Sanja mulai mencurigai Pak Panca setelah melihat bukti amplop mencurigakan dan penyuapan kepada Thomas, rekan Sanja. Setelah itu, akhirnya Pak Panca memulangkan Sanja ke Jakarta. Tetapi, Sanja tetap menyelidiki secara diam-diam dan terungkap bahwa Pak Panca ternyata terlibat dalam kasus human trafficking yang menyeret anak-anak Indonesia dengan paspor palsu ke Sarawak bersama Agam dan Umi. Bahkan Thomas akhirnya terbunuh secara sadis oleh Pak Panca karena mengetahui lebih banyak rahasia. Di akhir cerita terungkap bahwa Pak Bujang adalah pelaku pembunuhan berantai. Ia juga membunuh Pak Panca. Ini dilakukan karena dendam terhadap ketidakadilan dan pelanggaran aturan yang ia lihat di perbatasan. Meski ia sempat mengatakan bahwa baru bergerak setelah kasus Torik dan Juwing, saya meyakini justru ia adalah dalang sejak awal, karena sudah mengetahui adanya perdagangan anak dan keterlibatan aparat di perbatasan. Film ini ditutup dengan suasana suram ketika Pak Bujang ditemukan tergantung di pohon, menandakan siklus kekerasan dan kejahatan di perbatasan masih belum berakhir. Bisa jadi Pak Bujang dibunuh oleh aparat karena sudah membongkar rahasia besar yang melibatkan jaringan aparat. Analisis krisis dari film Kabut Berduri yaitu: yang pertama, adanya kelemahan tata kelola perbatasan. Di film menjelaskan betapa rapuhnya pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kemudian, kasus surat dari polisi Malaysia tentang mayat WNI yang diabaikan menunjukkan lemahnya koordinasi antar negara. Seharusnya, perbatasan menjadi ruang diplomasi dan sinergi keamanan, tapi justru ditampilkan sebagai wilayah abu-abu tanpa kendali yang jelas, yaitu adanya opor-oporan tugas. Kemudian, aparat sebagai bagian dari masalah. Tokoh Pak Panca yang seharusnya menjaga hukum justru menjadi bagian dari jaringan kriminal. Ia melindungi Agam, menerima suap, bahkan membunuh rekannya sendiri. Kritik yang muncul di sini jelas. Korupsi aparat memperburuk kerentanan perbatasan. Dan dari masa lalu Sanja yang ditutup-tutupi memperlihatkan budaya
di kepolisian. Kesalahan aparat bisa dihapus begitu saja demi menjaga citra institusi. Selanjutnya, kasus Umi, yaitu perdagangan anak dengan paspor palsu, memperlihatkan sisi buruk perbatasan. Hal ini menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi dan lemahnya pengawasan yang membuka ruang mafia lintas negara. Selanjutnya adalah ekonomi, lingkungan, dan konflik lokal. Isu pabrik sawit terbengkalai dan pembekalan liar yang disebut Pak Bujang memperlihatkan konflik sumber daya. Perbatasan digambarkan bukan sebagai daerah pembangunan, tetapi lahan eksploitasi di mana masyarakat lokal, yaitu Dayak, hanya jadi korban. Kekosongan regulasi dimanfaatkan oleh pengusaha rakus dan aparat yang korup. Selanjutnya, kehadiran mitos Ambong bukan sekedar bumbu cerita, tetapi melambangkan trauma sejarah, konflik Parakou yang belum selesai sepenuhnya. Terakhir, siklus kekerasan dan ending yang gantung. Ending film ketika kepala Pak Bujang tergantung di pohon adalah simbol bahwa kekerasan dan kejahatan di perbatasan tidak pernah benar-benar selesai. Pelaku mati, tapi sistem tetap korup. Ini bisa dibaca sebagai kritik sosial. Selama tata kelola perbatasan tidak diperbaiki, strategi serupa akan terus berulang. Jadi kesimpulan dari film Kabut Berduri bukan hanya cerita kriminal, tetapi kisah nyata kerentanan perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia menggabungkan isu nyata dari human trafficking, pembekalan liar, korupsi aparat, lemahnya koordinasi antar negara dengan simbol budaya tahayul, untuk menunjukkan bahwa perbatasan adalah ruang penuh konflik. Pesan pentingnya, perbatasan tidak bisa dikelola hanya dengan pendekatan militer dan polisi. Harus ada integritas aparat, pemberdayaan masyarakat lokal, diplomasi lintas negara, dan keadilan sosial. Tanpa itu, perbatasan akan terus menjadi kabut berduri, samar, penuh misteri. Itu dia review, analisis, dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.